Jadi sih jujur aja orangnya apa ya, nggak suka baca. Namanya sempat disebut sebagai pemilik akun Fufu Fafa, mencuat lagi video lawas anak ini, bocah ini, ya kan, saat diwawancarai oleh Najwa Shihab di media sosial. Nah, dalam postingan video itu ada Najwa Shihab bertanya soal anak ini, minat membaca buku di rumah. Di rumah seberapa sering kemudian aktivitas membaca itu ditunjukkan atau kemudian ditularkan oleh bapak ibu. Nah, kemudian anak ini terlihat kebingungan, terlihat pelongo-pelongo. Terlihat pelongo-pelongo saat menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal pada kesempatan hari ini, Sabtu 14 September 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga sehat, mulia, barokah. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan, nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak, mana otak? Pemimpin itu nggak sembarangan. Lo mau jadi ketua ini, ketua itu, jadi wapres ini, wapres itu, tapi nggak bisa baca, ya gimana? Apa kabar otak? Gimana ini nutrisi otak? Gimana nutrisi gizi otak gitu kan? Literasi baca. Ya oke lah kalau nggak bisa baca, ya kan. Nggak mau baca lah, bukan nggak bisa baca ya. Kalau nggak bisa baca kita ragu juga, ya kan, masa nggak bisa baca. Jangan-jangan diduga kuat ijazahnya palsu, ya kan. Kalau nggak bisa baca, ya. Mudah-mudahan bisa baca, ya kan. Oke lah nggak mau baca, ya kan. Nggak mau baca ini itu, ilmu apapun, wawasan apapun, sakopah apapun, terserah, itu urusan dia. Yang penting kan dia muslim, Islam, minimal maksimal itu dia harus bisa baca Quran. Coba dia bisa nggak baca Quran nih? Siapa ini namanya? Nggak penting juga namanya. Siapa? Orang ditanya wartawan aja, kenal dengan akun Fufu Fafa? Ya nggak tahu. Tanya sama yang punya akun lah. Ya apa bedanya sama bapaknya? Kalau ditanya nggak tahu, tanya nggak tahu, tanya nggak tahu. Minim literasi, minim nutrisi otak, ya kan? Akhirnya nggak ada pilihan kata. Kalau udah nggak ada pilihan kata, ujung-ujungnya pidato pakai teks. Ujung-ujungnya ngomong pakai teks, ya kan? Kalau udah ngomong pakai teks, otomatis cara mikirnya juga dipertanyakan. Gimana mau dikembangin otak? Gimana mau dikembangin cara mikir? Ya kan? Kalau literasi tentang membaca aja kurang. Kalau ditanya jeleneh, ditanya nyeleneh, dijawab asbun, asal bunyi. Ya itu mirip komik. Komik kan begitu. Asal bunyi, asal jeplak, yang penting bersuara, ya kan? Ngeri. Rame lagi nih waktu acara Najwa Shihab itu. Di acara pojok baca, ya kan, narasumbernya malah orang yang nggak biasa baca. Bukan nggak bisa baca, nggak biasa baca. Aduh, gimana? Kan kalau gini dipertanyakan, IQ-nya itu IQ 78 atau IQ 50? IQ berapa? Viral lagi hadir di acara pojok baca, sikap anak ini ya, malas ngomongnya. Nggak penting juga ini orang. Dia ini ngaku nggak suka baca, bikin Najwa Shihab malah heran. Aduh. Terus kalau nggak bisa baca, mau ngapain jadi pemimpin? Ngapain? Sok-sokan, gaya-gayaan, ngapain? Aduh, kacau. Wakil Presiden terpilih, ya situlah namanya, nggak penting. Males nyebutnya. Ini mulut nih terlalu mahal buat ngomongin yang orang yang notabene namanya itu nggak penting-penting amat gitu buat Indonesia, yang kontribusinya nggak ada sama sekali buat Indonesia, ya kan? Nah, anak ini menjadi sorotan publik setelah namanya terseret skandal akun Kaskus Fufu Fafa yang kerap mengunggah kalimat hinaan kepada Prabowo dan para tokoh dan lain-lain sebagainya, ya kan? Bahkan Fufu Fafa masih jadi trending topik nih di platform X, Twitter, ya kan, sepekan terakhir ini. Nah, setelah namanya sempat disebut sebagai pemilik akun Fufu Fafa, mencuat lagi video lawas anak ini, bocah ini, ya kan, saat diwawancarai oleh Najwa Shihab di media sosial. Nah, dalam postingan video itu ada Najwa Shihab bertanya soal anak ini, minat membaca buku di rumah. Di rumah seberapa sering kemudian aktivitas membaca itu ditunjukkan atau kemudian ditularkan oleh bapak ibu. Nah, kemudian anak ini terlihat kebingungan, terlihat pelongo-pelongo. Terlihat pelongo-pelongo saat menjawab pertanyaan dari Najwa Shihab. Nah, anak ini akhirnya mengaku jika dirinya bukan tipikal orang yang suka baca. Kan ngaku juga kan? Ya jujur, polos. Ya iya sih, bagus, polos, jujur. Cuman itu menunjukkan apa namanya? Apa sih? Menunjukkan kebodohan atau menunjukkan kegoblokan atau menunjukkan kedunguan? Enaknya mana tuh saudara? Komentar dah tuh di kolom komentar. Al-Fakir nih males ngejas anak ini, nggak penting. Ya kembali lagi pertanyaannya kepada saudara aja lah. Yang jawab itu kan menunjukkan apa? Pamer apa? Pamer kedunguan, pamer kegoblokan, ya kan? Atau pamer kebodohan di depan orang banyak, ya kan? Ngeri. Dia ini, anak ini ngaku jika dirinya bukan tipikal orang yang suka baca. Enggak, kalau saya sendiri jujur orang nggak suka baca. Iya emang jujur, cuman jujurnya itu kebablasan, nggak sesuai, ya kan? Karena yang ditanya ini, anak ini adalah nanti akan jadi calon pemimpin bangsa ini, ya kan? Yang notabene IQ-nya 78, ya kan? Masa pantas aja, ya kan? Anak-anak SMP
kelakuannya Nadiem Makarim bikin kurikulum gak jelas itu, ya kan, kurikulum Merdeka apa itu. Anak SMP aja udah nggak bisa baca. Itu SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, apa yang belajarin? Ya kan? Ngeri. Nggak bisa baca. Ya. Dan pemimpinnya nggak biasa baca. Wah, ngeri. Indonesia emas 2045. Preketek lah. Emas dari mana? Emas tai. Tai yang di Jamban tuh tai. Hah? Emas apa? Emas apa? Emas asli itu nggak begitu bentuknya. Ya kan? Kok polos banget? Ya kan, pencitraan dikit. Kata Najwa Shihab. Jangan ya ada apanya, bla 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 bla. Ya, terlepas daripada dia pencitraan apa enggak, ya sekali lagi ini memang menunjukkan kapasitas anak ini yang notabene bukan siapa-siapa, pertama, keduanya bukan dari karakter orang-orang yang terpelajar, ya kan? Bagaimana coba pendiri bangsa ini, founding father kita semuanya orang terpelajar semua. Semuanya orang-orang terdidik semua, orang-orang yang terbina semua, orang-orang yang cerdas semua. M. Nasir, ya kan? Ki Hajar Dewantara, ya kan? Pangeran Diponegoro, orang-orang cerdas semua dalam hal membaca, ya kan? Dalam hal baca Quran, wah keren, nggak ada tandingnya, nggak ada duanya. Buya Hamka rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Itu dalam nggak hanya baca kitab para ulama klasik, tapi juga Buya Hamka rahimahullah sering baca Quran. Nah ini anak ini kapasitasnya apa? Kapasitasnya, kemampuannya apa? Apa yang bisa dia persembahkan buat negara ini? Apa? Kalau minim literasi, minim bacaan, minim nutrisi otak, nggak pernah diisi nutrisinya. Kebayang nggak saudara aja sendiri ngerasa lah. Misalnya saudara nggak halakoh, ya kan, atau nggak ikut majelis taklim gitu kan. Selama sebulan aja rasanya gimana? Rasanya nggak enak kan? Nggak enak, garing, rasanya hati kayak mati. Apalagi ini anak ini. Anak ini jangankan ikut halakoh, jangankan ikut majelis taklim, baca buku kitab aja nggak ada gitu kan. Apa yang mau dibanggain dari anak ini? Apa yang mau dibanggain? Ngeri. Nah, itulah kejutan dari Najwa Shihab yang jejak digitalnya pernah ada gitu. Jadi bukan fitnah, bukan hoak. Ya kan, nanti dibilang hoak, nanti dibilang fitnah. Bukan, tapi ini memang ada jejak digital anak ini, bocah ini, ya kan, bukan Fufu apa, tapi ini anak ini, Gibran ini, ya kan. Nah, jadi menjadi ketua ini, ketua itu, wapres ini, wapres itu, ya kan, pemimpin ini, pemimpin itu kalau nggak dilandasi dengan minim literasi, dengan literasi yang mumpuni, apalagi dengan bekal otak yang sehat, nutrisi otak yang setiap hari ada pemasukan, dari mana? Dari bacaan dan lain sebagainya macamnya, apalagi tanpa dilandasi akidah dan syariat, itu pasti pemahamannya tentulah tidak baik. Jangankan bicara agama, bicara dunia aja pasti belepetan, nggak ngerti gitu kan. Ada hilirisasi lah, tambang lah, hilirisasi digital lah, ya kan. Kemudian ada lagi yang soal apa itu, garam itu apa itu, misi tentang ditanya tentang makan gratis itu, gramesinya apa itu, apa sih? Minim literasi kan, susah jadinya ngadepin orang kayak gini. Kita nggak perlu nunggu mereka. Orang-orang kayak gini, orang-orang mental gagal ini, dia itu akan terus ada gitu. Nah persoalannya kenapa dipakai kan gitu. Harusnya orang-orang kayak gini dibuang gitu kan, nggak ada tempatnya di sistem, ya kan, pendidikan di Indonesia, apalagi di politik gitu kan. Nah jadi kalau tidak dilandasi oleh pemahaman yang baik soal agama lah, soal dunia aja lah, semua itu butuh ilmu. Jangan kan ngurusin dunia, ngurusin negara, jangan ngurusin agama juga pakai ilmu, semua pakai ilmu. Nah ilmu itu didapat dari baca. Makanya Nabi SAW ketika dapat wahyu pertama, ikro, baca. Nah ini anak ini, apa yang dibaca? Komik, ngomong asal bunyi, asal sebut gitu, asal klaim, ngapain? Apaan yang diharapin? Apaan? Nabi SAW aja ikro, disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala ikro, ya kan? Ini orang, anak ini Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat juga bukan, anak ini ulama juga bukan. Masa nggak mau ikro, nggak mau baca. Nah ini anak ini siapa? Pertanyaannya. Siapa? Kan nanya nih, masa nggak boleh nanya? Ini anak setan atau anak dajjal, anak iblis, anak apa sebenarnya? Saudara yang jawab, Al-Fakir nanya, komentar di kolom komentar, kan gitu. Nah jika tidak dilandasi akidah, pemahaman yang benar, maka tujuan akhirnya cuma raih kekuasaan doang, ya kan? Yang kemudian menghilangkan tujuan yang awal, yang katanya bersama rakyat, pilihan rakyat, reketek lah. Jadi retorika, literasi, narasi itu penting untuk menyampaikan kepada rakyat apa nih kebutuhan rakyat, apa nih keperluan rakyat. Nah, gimana mau nyampein literasi, gimana mau bangun narasi, gimana mau yakinkan rakyat kalau diri sendiri aja nggak bisa baca, nggak biasa baca. Tapi yang penting adalah apa? Yang penting orang-orang kayak gini harus di-upgrade cara berpikirnya, di-upgrade bacaan bukunya. Jangan biasa-biasa, yang penting berkuasa, yang penting dapat kursi, ya kan, sampai disindir sama Seleng gitu kan. Seleng bilang itu anak mami naik jet pribadi, ya kan, yang mau kursi, ya kan. Tujuannya kalau cuma kursi doang, ya apa bedanya? Keragunan aja, sono keragunan.
Di Ragunan itu banyak orang, bukan orang, banyak binatang-binatang yang berkuasa. Ada singa berkuasa, ya kan, beruang berkuasa, banyak hewan-hewan yang berkuasa. Kalau cuma tujuannya berkuasa, ya apa bedanya dengan binatang yang ada di Ragunan, ya kan? Mereka itu nggak mikir, ya kan? Contoh, ada kucing, ya kan? Kucing empat kucing, dikasih ayam satu potong, ya kan? Karena memang kucing itu nggak mikir, nggak punya otak sih punya, cuman nggak mikir, nggak punya akal. Akhirnya ayam sepotong itu dimakan sendirian, kucing yang 3 lainnya cuma nonton. Nah itulah binatang. Binatang itu ya begitu, nggak punya akal tapi punya otak, gitu kan? Apa bedanya manusia? Kalau cuma berkuasa, kalau cuma makan, apa bedanya dengan binatang, kan gitu? Nah jadi pemimpin itu berat. Ribuan manusia, jutaan rakyat Indonesia itu menjadi saksi nanti di akhirat, ya kan? Minimal kalau nggak doyan baca, ya bacalah Al-Quran supaya otak tetap sehat. Jadi kalau ditanya Al-Fakir, apa kabar otak? Bisa jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.